Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi dan menjalin komunikasi dengan orang lain. Melalui bahasa, kita dapat menyampaikan maksud, perasaan, maupun pesan tertentu kepada orang lain. Namun dalam penggunaannya, seringkali terjadi kesalahan berbahasa yang tidak kita sadari. Kesalahan tersebut dapat disebabkan oleh pemilihan kata yang kurang tepat, sehingga menimbulkan makna yang berbeda dari yang dimaksud. Salah satu bentuk kesalahan yang sering terjadi adalah penggunaan kalimat ambigu, yaitu kalimat yang memiliki lebih dari satu makna. Akibatnya, lawan bicara dapat salah memahami pesan yang ingin disampaikan. Kesalahan seperti ini tidak hanya terjadi dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga kita temui di ruang publik, seperti pada papan pengumuman, media sosial, maupun fasilitas umum. Padahal, bahasa di ruang publik harus disampaikan dengan jelas karena ditujukan untuk banyak orang dan dapat berdampak lebih luas. Baik, yang pertama, kami akan memberikan contoh kesalahan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari terlebih dahulu. Memang kesalahan seperti itu berdampak besar ya? Tentu saja, bahkan hal sekecil pun dapat menimbulkan kesalahpahaman. Besok kita ketemu jam 5 ya, kalau sempat. Kalau sempat, berarti tidak terlalu penting ya? Oke deh, aku berarti tidak datang. Udah jam 5 lewat, kenapa ya belum datang juga? Aku sudah menunggu cukup lama. Halo Bel, kamu di mana? Aku udah menunggu cukup lama ya di sini. Tapi saya kira itu tidak wajib datang. Soalnya kamu bilang kalau sempat. Hah? Tapi maksud saya itu tetap penting, Bel. Oh, kesalahan terjadi karena penggunaan kata yang kurang tepat ya. Jadi, kalau kata sempat bersifat ambigu sehingga menimbulkan makna yang tidak pasti. Lawan bicara dapat mengartikan bahwa kegiatan tersebut tidak penting atau tidak wajib. Ini yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman. Ya betul sekali Natasha. Oh iya, besok kita ketemuan jam 5 ya. Ini penting, jadi mohon untuk datang tepat waktu ya. Baik, aku akan datang tepat waktu. Hai Bel, terima kasih ya udah datang tepat waktu. Baik, itu karena kamu memberikan informasinya jelas, jadi saya mengerti. Perhatikan pilihannya. Saya baru sadar ternyata penggunaan bahasa itu berpengaruh ya. Benar, kalau tidak jelas bisa menimbulkan kesalahpahaman. Wah, sekarang saya harus berhati-hati ya dalam berbicara agar pesan yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan jelas. Kesalahan tadi hanya terjadi antara dua orang. Lalu bagaimana jika terjadi kesalahan di ruang publik yang banyak orang? Wah, dampaknya pasti lebih besar ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai informasi yang disampaikan melalui tulisan di ruang publik. Namun, tidak semua informasi tersebut disampaikan dengan jelas. Masih banyak ditemukan penggunaan bahasa yang kurang tepat. Nah, hal ini menimbulkan makna ganda atau ambigu, sehingga membingungkan bagi orang yang membacanya. Nah, berikut ada beberapa contoh kesalahan penggunaan bahasa di ruang publik. Sebagai contoh yang pertama, yaitu ada parkir khusus karyawan. Selain karyawan dilarang masuk. Yang seharusnya di mana kalimatnya area parkir khusus karyawan, selain karyawan dilarang masuk. Lalu yang kedua, demi kenyamanan dan ketertiban bersama, dilarang membawa binatang. Dan seharusnya di mana di bagian membawa binatang diganti menjadi membawa hewan. Lalu yang ketiga yaitu parkir gratis di sini. Yang dimana kalimat seharusnya yaitu parkir gratis di sini. Karena bagian di dan sini itu harus dipisah. Yang keempat yaitu dilarang mengaktifkan handphone. Yang dimana seharusnya kalimatnya dilarang menyalakan handphone. Lalu yang kelima yaitu dilarang buang sampah di sini. Yang dimana kalimat seharusnya yaitu dilarang membuang sampah di sini.
Jadi saya akan memberikan 5 contoh kesalahan kata di ruangan publik. Jadi contoh pertama seperti ini. Contoh pertama ini terdapat tulisan apotek, yang dimana tulisan apotek itu merupakan kata yang tidak baku, dan menurut KBBI ejaan yang benar itu adalah apotek. Jadi pada contoh kedua ini terdapat spanduk yang bertuliskan disewakan. Jadi kata yang salah itu adalah kata disewakan, yang sebenarnya itu kata di dan sewakan itu digabung, karena kata di itu merupakan kata awalan, bukan merupakan kata pertama. Terus lanjut ke contoh ketiga. Contoh tiga ini merupakan neon box yang bertuliskan cuci sepatu kami di sini. Nah, letak kesalahan katanya itu terletak pada di sini, yang seharusnya kata di dan sininya itu dipisah, dikarenakan di sini itu menunjukkan kata tepat. Lanjut ke slide ke contoh keempat, yaitu kata bisa ditunggu. Nah, pada contoh keempat ini kata yang salah itu adalah ditunggu. Jadi kata ditunggu ini seharusnya digabung. Kata di dan tunggunya itu harus digabung, dikarenakan kata di itu merupakan awalan, bukan merupakan kata pertama. Jadi yang contoh terakhir kelima ini, yaitu plat nama dokter, praktek dokter. Jadi salah kata ini terdapat pada praktek, yang dimana seperti kasus yang pertama, kata praktek itu merupakan kata yang tidak baku. Jadi menurut KBBI, kata praktek itu yang ejaan benar itu adalah praktik. Jadi kesimpulannya itu, penggunaan bahasa yang baik itu sangat penting, baik dalam percakapan sehari-hari maupun di ruang publik. Kesalahan pemilihan kata seperti penggunaan kalimat ambigu dapat menyebabkan makna ganda dan menyebabkan kesalahpahaman.